Halo Capondo, masih bersama kita Capondo. Ndok. Nah, apa-apa, narasumber baru jadi belum paham. Halo, ketemu lagi Mas Baru. Terakhir kita ngonten hari apa itu ya? Yang kemarin lusa kayaknya ya. Yang masalah lusanya lagi. Yang masalah asmara itu loh. Iya. Takok lah kondisinya saiki piye? Oh, gitu. Iya no. Terus kayaknya langsung gitu. Iya enggak gaya, ya ancan itu pirang-pirang terus selanjutnya. Enggak, tapi kan kondisinya hatinya sampean tetep aja. Sejauh ini karena kita belum komunikasi langsung. Kalau kita komunikasi nanti mungkin hatinya bisa berubah. Gitu. Yes. Oke, tapi kita nggak akan membahas asmara. Okay. Kita nggak akan membahas asmara. Kita akan ngobrol yang lagi happening saat ini, yang lagi trending saat ini antara invasi Rusia ke Ukraina. Yes. Oke. Ini dari sudut pandang saya dulu ya. Oke. Sebenarnya perlu nggak sih, seperlu itukah Rusia harus menginvasi Rusia? Kalau menurut saya, iya kan, sudut pandangnya perlu. sampai ya. Perlu. Memang kalau kita telisik, memang Ukraina itu negara yang berdaulat. Satu itu yang perlu kita garis bawahi ya. Tapi Rusia merasa terancam karena ketika dia bergabung dengan NATO, maka Ukraina akan menjadi sarang dari sarang dari pasukan-pasukan dari NATO yang akan merapat ke perbatasan Rusia. Sebenarnya Rusia cuma ingin menjaga itu aja sih, menurutku. Seperti itu. Kalau dari Mas Baru gimana sih? Hampir sama. Cuma perbedaannya apa? Yang hampir itu kan pasti ada sekian persen yang nggak sama. Atau mungkin nambahin lah apa sih? Ya hampir sama. Ya udah, jadi kita tutup ya acara kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Capondo, ndok. Ngonen. Tapi kayak apa pendapat sama. Emang secara kebijakannya negara, emang Rusia itu emang harusnya emang gitu. Itu kan daripada loh. Kalau saya baru ya ini Sunanul Huda. Top. Nah, dalam pondok di Lampung terbaik top dalam medan perang. dunia perang yang perang-perangan itu nggak menyalahi aturan sih. Yang namanya si Rusia itu dia menyalahi aturan perang nggak kok bisa. Ya iyalah, artinya siapa sih orang yang menginginkan perang gitu loh, artinya gitu. Enggak, selama itu enggak. Tapi itu diserobot loh Mas. Itu kan bagian dari Rusia sih. Enggak, udah beda sih. Gini loh, kita memahami konteksnya gini loh. Rusia itu sudah berbeda dengan Ukraina. Kalau dulu Uni Soviet iya. Cuma hari ini kan udah mereka negara merdeka, artinya negara yang berdaulat gitu loh. Ukrainanya. Itu kan belum Ukraina, masih di perbatasan kan. Maksudnya? Yang diserang itu pertama. Enggak, hari ini semuanya udah rata. Masuk, udah sampai pusat kota juga udah. Cuma memang invasi Rusia ke Ukraina itu targetnya adalah militer. Kita intinya Rusia pengen melucuti kekuatan militer dari Ukraina seperti itu. Ya kan si Ukraina juga sama itu NATO apa? Sampai ndek tak takoki ae tak jak bahas Rusia ambek Ukraina, jawabane sampean baso ambek wong liya. Ya iki wong liya, iki kancaku cah lanang tak jak bahas Rusia. Sopo Mas? Oh iya kok curhat ya. Enggak, ya lanjut. Ngono ya. Mari ngono sampean yes kayak terus. Nek jujur aja kalau dunia militer kurang paham ya. Ya. Tapi setahu saya dikembalikan nggak usah jauh-jauh ke Ukraina atau Rusia. Sekarang Indonesia itu mempertahankan si Papua. Saiki kan Papua ngedekne gendera dhewe si gendera apa iku? Bintang Kejora. Nah, itu kan secara nggak langsung kan ya perang juga kan tentara kita ke sana. Ya sama aja Rusia ya seperti itu Mas. Tapi kan beda dong. Beda. Papua kan belum menjadi negara yang berdaulat. Papua yang sini apa? Yang itu Freeport itu. Iya, itu kan Papua masih Indonesia yang Freeport itu. Lah iya. Kecuali Papua Nugini memang negara yang udah itu berbeda. Kan KKB itu
ngetekne gendera. Ya kalau versi pemerintah mereka kan gerakan separatis. Nah, itu kan Ukraina kan bukan gerakan separatis, itu negara, Le. Beda. Kan pasti merembet, Mas. Ya, Dia pasti kalau ada gerakan seperti itu konteksnya beda. Gini loh. Kalau ada gerakan seperti itu, nanti kan tentara-tentara dari yang lain, dari sekutu atau yang dinamakan NATO atau apa itu yang dinamakan itu, saya kurang paham ya. Itu pasti bisa lebih leluasa gitu loh. Kan selama ini kan enggak gini, saya tak garis bawahi, tak potong, sorry banget tak potong. Kalau kita mau bahas Rusia, kita konteksnya nanti lebih ke Suriah, ke Libya, itu mungkin lebih masuk akal. Kalau kita konteksnya ke Papua, mohon maaf teman-teman yang dari bawah, saya itu beda, konsepnya beda gitu loh, Le, artinya. Karena apa? Karena versi pemerintah mereka itu gerakan separatis gitu loh. Nah, tapi versi mereka OPM ini adalah orang yang juga berjuang untuk memerdekakan, baru ingin memerdekakan loh, Le. Konteksnya beda. Kita sebagai tentara Indonesia itu menganggap ini wilayah negara yang harus kita pertahankan. Nah, kalau konteksnya Rusia Ukraina itu beda. Ya, Ukraina, Rusia mempertahankan apa? Rusia mempertahankan teritorialnya. Taunya dari mana? Loh, iya kan dia kan pengen nih wilayahnya aman. Mergo ketika iki Ukraina iso dikendalikan, nggak gabung NATO. Ini nih loh. Dia pengen Ukraina kan pengen gabung NATO. Rusia nggak terima. Kalau misalkan si Ukraina gabung NATO, si NATO kan lebih leluasa kan. Makanya lah iya. Pangkalan militernya jadi lah iya luwih cedek dan lain sebagainya. Oh, no, Mas. Iya. Tapi gak iso dong dianalogikan sampai Papua dan Indonesia beda. Kleru lah tak. Klerone nek kuwi. Contohnya seperti itu. Enggak beda, gak iso dike contoh iku. Ngerek gendera sidane kan mempertahankan wilayahnya. Beda, Le. Beda. Konteknya iku beda. Aja iku sik wilayah militer Rusia lho, Mas. Iku, Mas. Ini loh, Ukraina itu konteksmu mungkin luwih pas Israel ambek Palestina itu luwih menarik daripada luwih pas timbangannya kamu membandingin Indonesia ambek Papua beda. Indonesia ambek Papua. Indonesia ambek OPM lah katakanlah seperti itu. Ngono lho maksudku. Kurang padang sih sakjane. Kendane kadon kok. Lektinya kurang pas. Jane dicekeli sih nek menurutku. Batunya mentek Mas. Nah, kenapa kok harus ada perang, Mas? Iya ini sebenarnya harus kita memang nggak bisa menelaah itu dari sisi kita ya. Artinya memang Rusia punya kepentingan, Ukraina juga punya kepentingan seperti itu. Perang itu menurutku nas sih, ngerti nas gak? Artinya itu sesuatu sih nggak pernah bisa hindari kita dari masa ke masa. Bagaimana zaman dulu, di zaman dulu kita kerajaan juga berperang, pemicunya itu memang berbeda-beda masalahnya. Jangan disamakan Mas, zaman kerajaan udah beda. Aku kan bahas konteks perang ini. Nah, kenapa harus ada perang terus? Kan aku tadi juga bahas ada perang di Papua. Iya, dan itu disamakan dengan Ukraina. Ya beda. Konteks permasalahannya sudah beda. Permasalahan kerajaan dulu ini. Loh, iya, tapi kan ini kita bahas kenapa, kan pertanyaan itu kenapa masih ada peperangan? Kenapa harus ada peperangan? Kan ngono. Beda. Jelas beda konteksnya. Konteksnya perang tuh. Astagfirullahaladzim. Pak Mat, tolong Pak Mat. Oh, lho, masang dedek lho. Wis tak wadangi tak goceki. Oh no. Sulap ya lho. Per hari ini kan Rusia itu sebenarnya katanya negosiasi. Pengen Ukraina negosiasi, cuma angel juga sih, itu negosiasi ini. Tapi gini loh Mas, kita jangan semata-mata langsung percaya media loh ya. Kita nggak tahu loh media. Bagian mana yang kamu anggap itu keliru atau kamu nggak cocok? Yang ini nggak harus. Bukannya keliru, bukannya. Nggak gini. Bagian mana yang ini sebenarnya harus kita antisipasi, ini bisa jadi kabar yang menggiring aja. Contohnya kayak apa? Misal. Contohnya kayak pemicu. Pemicu jadi berkelanjutan perang besar.
Nah, itu World War. Ya, seperti halnya yang disiarkan di banyak media massa. Itu bisa jadi pemicu perang besar. Ini kan perang kalau kita bahas pemicu memang bisa, Le. Itu jadi pemicu bisa. Nah, iya makanya itu kan. Perang udah apa namanya? Perang biologis sudah, perang cuaca udah, ini perang dagang udah, ini perang militer masuk, baru mulai jangan sampai terjadi perang nuklir. Iya. Karena ya itu bahaya banget kan. Ya begitu. Enggak iso, Mas. Urusannya enggak, maksudnya ngono konteknya awas yang dibahas kan lagi iku, Mas. Ojo sampai lah perang nuklir. Lah ya ojo sampai. Cuma sing mau kan kita bahas medianya kan. Iya. Nah iya apa? Lah itu tadi. Kok angel loh. Piye to, Cok? Menurutku piye, Cok? Ya maklum lah, gak apa-apa. Kena getaran cinta ngono. Lu enggak lek ngene lho. Aku pembantah toh, enggak bantah. Cuma masalah yang bilang bantah siapa? Enggak, kayak bahasamu enggak terima soalnya. Maksudnya enggak terima. Kalau ujuk-ujuk langsung kamu nggo masalah perasaanku piye? Aku enggak nggo perasaan pembahasan iki lho. Kan tak jelas nih. Iya. Jangan sampai langsung percaya pada media. Ya itu pasti. Kan gitu. Iya. Terus kalau ujuk-ujuk ya wis ngono lah, maklum wong lagi nek masalah cinta ngono mah. Kok iso teko kono? Ya gak fair dong. Terus apa nek aku gak seneng dhek terus tak bom ngono mah kan enggak dong. Ditolak ayang. Rumahnya tak bakar kan enggak. Ya gak ngono mah. Lah iya. Kudu wah ning gone dhewe lah. Nah iya makane. Awakmu sing gak kene nggone dhewe kok. Lho mang sampean disi ning kene. Piye? Enek lho, di stop sik didelok ya. Enggak usah piye sing ndi. Mang jujuk curhat ke sorry kleru. Kan emang urung dimulai ku mau. Wes. Urung, sik tas lagi bahas. Urung kita udah belum masuk pembicaraan. Iya. Lanjut. Wis ngono lho. Wong anu wis. Iya ta, ujuk-ujuk kamu langsung ngejudge wong nek nganu. Wong nek nganu piyen? Iya, kamu nek wong nek nganu to. Iki sudah bahas Ukraina mbak Rusia ora? Bahas apa ora? Iya, itu bahas. Bahas Itu lebih sing salah Putin apa Ukraina? Ora ana sing salah, Mas. Sing salah sapa? Sing salah ya Ade. Oh iya. Nyapa dibahas? Enggak. Mau aku sih enggak ada apa ngomong ini. Ayo lek bahas kayak kontennya. Oh jenenge Ukraina versus Rusia yuk. Siapa mau ya? Masa ayang-ayang lho. Ya sampe ngomong, wah lagi viral iki Ukraina versus Iya, Rusia. iku kan aku nimpali awakmu. Oh iya iku. Ayo ya, sing waras ngalah wis. Ya aku sing kleru. Iyalah, itu kleru. Ngalah aku. Aku kan gak waras jarene. Nek secara salah atau tidaknya, secara Mario piye sudut pandangnya orang kan beda-beda. Iya, wis menurutmu kan sing ditakoki awakmu. Putin itu enggak salah karena mempertahankan daerah tutorial tutorial make up kali. Teritorialnya yes kuwi lah. Kalau mu apa mu? Iya, teritorial. Iya sih. Tapi memang ya kompleks sih. Kompornya juga agak kayak dan menurutku Ukraina dan golek jalan tengah sih. Enggak iso, Mas. Iya sih, iya. Aku bisa sih memahami Ukraina kenapa mereka sampai berjuang macam mereka. Wongnya ya gak pengen disetir sama aku. Sampai dulu tapi Ukraina ya pengen apa sih Rusia ya pengen ngamani wilayah. Iya ya. Nah, iku sing tak ambil sebagai contoh kecil di negeri kita ya tadi ngono lho. Maksudku gitu. Beda konteks sayang, jangan di situ lagi dong. Konteksnya berbeda. Kok iso? Iku aku bahasnya ngene, antara Timur Leste zaman biyen ambek apa jenenge? Papua sama saiki mungkin seiso karena konteknya itu bagian dari Indonesia yang ingin berpisah kan ngono lho. Terus
Ya ning Ukraina ambek iku kan beda. Kan sama-sama mempertahankan. Enggak, negarane iku lho, konsep negarane iku wis dadi negara siji. Dia itu pengen bergabung di organisasi besar yang berbeda haluannya dengan Rusia. Ngonten Mas Daru. Kan wis negara dhewe kan Ukraina. Sampun. Nah, Rusia wis negara dhewe kan. Betul. Lah nyapa kok ora diolahi ning Rusia? Mempunyai presiden sendiri sudah. Ya kan kamu wis ngomong dhewe mau. Dek pengen ngamane wilayah teritorial sing gak pengen ditetik ya mbek apa jenenge? Wilayahe ambek NATO. Nah, kuwi hampir sama di negara kita juga ada seperti itu. Indonesia mempertahankan wilayah Papuanya tidak dikuasai oleh Papua. Sekali. KKP ku. Nggih Mas Daru, cuma kan mereka belum jadi negara yang berdaulat. Belum ada negara yang mengakui itu negara yang merdeka. Kalau kita bicara konteksnya dunia internasional kan seperti itu Mas Daru. Ya aku ndak paham Mas. Makanya itu tak jelaskan nek ndak paham. Sampai piak-piak itu terus ora sir ngomong ya mbok dipateni kono. Ngomongnya ati suweneng sumringah ngomongnya ngene iki emosi. Loh, iki konteksnya emang negara itu harus ada sentuhan emosinya le, karena ini menangkut perasaan kedua negara. Ben diurusin negara nih kono, ada pun wong negara kono. Ya kan ada bahasanya. Lah iya. Nah iya. Bahasane kono piye? Hah? Bahasane kono. Bahasane kono ya. Tuh. Ura. Ura. Nenek, iku sing sama ngomong nggih, Suriah karo ngendinge. Heeh. Lah kuwi iku Piye iku piye? piye iku? Sampai sekarang kita perang gedan ya Mas. Apa wis sampai? Suriah itu di bawahnya kan ada istilahnya kayak pelukane ISIS, Al-Qaeda dan lain-lain. Banyak lah sing nimpali. Nah, Suriah sendiri itu didukung oleh zaman dulu Rusia. Nah, orang-orang di bawahnya yang menggerakkan rakyatnya itu juga ada yang propagandanya Amerika juga seperti itu. Sebenarnya banyak sekali kericuhan di Timur Tengah itu yang dipicu dari propagandanya Barat. Seperti itu kan. Ya, intinya apa sih diberitain peraya, maksudnya jadi domba dan pecah belah. Betul sekali. Ya, Politik itu sebenarnya politik pecah belah. Ya, seperti konteksnya Belanda. Oh, teng dedet iki. Mau jaremu ngene ae, saiki kan Natural. Ini kan foto to Mas, mau. Oh. Mau pas konten percintaannya peteng rapopo, saiki gak gelem pas konteks peperangan. Oh iya, perangan peteng. Iya, oke. Atine peteng kabeh Rusia mbek Ukraina. Nggak, tapi ancen kompornya ancen Amerika sini, kompor Barat ancen. Maksudku ya biarkanlah Ukraina itu kalau memang itu merasa perlu untuk bergabung dengan Rusia ya wes gitu loh, nggak usah duduk gitu loh. Tapi gini loh, gini sebelum aku masuk ya, di negaranya sendiri bergejolak. Mereka juga rakyatnya itu sebagian juga ingin lepas dari pengaruh Rusia, ngono loh sebenarnya. Iya, soalnya kan udah wis kena iming-iming tuh Mas. Makanya kan ngono, sing akhirnya dadi ruwet kan ngono. Nah iya, padahal Rusia, masyarakatnya nggak bersatu kayak dari sisi. Tentara Rusia yang di sana itu udah sabar banget loh Mas. Ada dua, bahkan ada dua daerah kan juga yang ingin memisahkan diri dari Ukraina, yang Donetsk sama siapa itu, yang daerah apa itu, dua itu. Ngono sih. Ya, bahkan kan tadi sempat waktu perang, tentara Rusia itu mah mengamankan seorang nenek-nenek, ya kan? Nggak harusnya kan itu kan waktu perang kan sudah nggak istilahnya kan kayak kemanusiaan kan hilang. Karena memang invasi membantu mengamankan nenek itu, kan dia kan tentara dari Rusia, dan dia kan perang dengan Ukraina, tapi kan dia juga mencari sisi kemanusiaannya. Iya. Iya, memang visinya Rusia ya cuma melemahkan kekuatan militernya
Ukraina nggak lebih dari itu, makanya mereka juga masih belanja, ada yang juga belanja dan lain sebagainya. Dan zona merah, zona hijau kan udah ada sebenarnya, Mas. Iya, sudah dititiki kemarin sing wingi pasukan Ceknya wis masuk nang gudang persenjataan Ukraina. Ceknya. Intinya sih Ukraina apa ada biasanya negara yang yang membantu. Ya jelas kalau itu. Memang mereka ingin dibantu dan mereka meminta bantuan dari NATO. NATO itu juga ada Inggris, Amerika, dan negara-negara Israel dan lain sebagainya. Kesatuan Negara Barat. Ya intinya itulah. Ya intinya sama-sama punya kepentingan sih antara Rusia dan NATO ini, kekuatannya juga sama-sama besar. Kalau Rusia ini udah benar-benar terdesak, yang paling dikhawatirkan mereka nekat meluncurkan nuklirnya, kan seperti itu. Udah nggak sehat kan peperangannya kalau udah pakai nuklir gitu. Toksik lah, toksik gitu. Tapi kalau menurut sampean Indonesia gimana? Indonesia hari ini udah disikap yang benar sih. Benarnya gini, ini perang di luar negeri ini sangat rumit, sangat rumit. Nah, duit terlalu masuk, ini juga berbahaya untuk kondisi kita. Bener. Jangan, makanya Jokowi kemarin juga statementnya juga masih sangat biasa sih, abu-abu. Jangan ada perangan, ya itu normal sih. Ya mek iku tok statementnya. Adiar bangun apa? Adiar dukung Rusia yo gak iso. Adiar terlalu dukung NATO yo juga iso. Memang dari dulu kita itu yang paling bijak adalah gerakan non blok dari Soekarno itu udah paling pas seperti itu. Karena kita membela salah satunya itu nggak ada untungnya buat kita, nggak ada untungnya. Kita udah menjalin hubungan baik dengan Rusia sejauh itu, kita hubungan baik dengan Amerika juga sejauh itu, gitu loh. Makanya yang paling penting ingatan Diman Soekarno dengan John F Kennedy dan lain sebagainya, kita hubungannya bagus. Tapi kalau menurut sampean ini perang terus berlanjut, terus sampai wilayah-wilayah barat, negara barat itu ikut semua, Indonesia kena imbasnya apa enggak? Ya pasti. Tapi sikap kita sebagai Indonesia tetap harus orang yang di tengah. Ya memang remek, cuma jangan berpihak sampai kapanpun. Misalkan perang itu melebar. Ya, melebar dan kita dipaksa harus memihak. Enggak gitu. Kita meskipun dipaksa untuk memihak, kita enggak memihak. Terus. Tapi mereka masuk di wilayah kedaulatan Indonesia. Ya, kedaulatan Indonesia. Kalau gitu gimana? Ya itu udah di luar konteks itu. Berarti kita memang harus melawan kalau itu. Soalnya mlebu daerah kedaulatan EDW. Ya kayak wingi masalah ambek Cina sing nang laut apa? Itu kan ada tantang juga kan akhirnya. Ditantang. Kalau PPW mundur ora kan ngono. Ora mundur ya tak serang kan ngono. Akhirnya mundur sama Cina. Bukan berarti Cinone wedi enggak, cuma mereka sadar atas hukum internasionalnya. Iya benar. Tapi selama ini sampean udah belajar memanah belum? Memanah apa? Terserah memanah apa. Memanah. Apa? Memanah ini? Iya, mana? Oh, mana? Belum belajar. Mulai belajar, Mas. Kenapa? Ya aku udah belajar kemarin. Ya, karena apa? Maksudnya apa? Katanya sunahnya harus bisa manah. Oh, berarti berkuda, berburu. Iya. Soalnya sunah akeh Mas, aku gak ikut tok. Oh gitu. Iyalah. Sunah yang paling realistis kan akeh. Ahli sunah wal jamaah. Enggak, ya maksudnya kayak Arab salat ono sunah rawatib. Wis dilakoni wis akeh gitu loh. Enggak kan. Bukan berarti aku menyepelekan sunah yang lain, enggak ya. Ini kan bahasnya perang. Jadi aku yang ngomong konteksnya perang. Konteksnya sunah perang gitu loh, Mas. Ya enggak apa-apa, bagus. Nah, gitu loh. Tapi nggak bisa kita memaksa orang lain untuk melakukan sunnah yang sama kan? Berarti sampean nggak mau belajar manah gitu ya? Belum mungkin. Oh gitu. Belum aja. Di pondok Temboro juga ternyata ya diajari memanah, berkuda dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, bagus. Yang belum berburu. Kirim di grup itu videonya Bu Nova, anaknya tuh naik kuda ya. Kuda, dia mana muter, cuk, cewek.
Ternyata di sana itu diwajibkan harus bisa Mana? Mana? Ya nggak apa-apa, bagus. Kita nggak gini loh, kalau konteksnya sunnah, ya kita nggak bisa mungkin itu sunnah. Tapi apa iya kita mengesampingkan sunnah yang lain gitu loh? Enggak gitu mas. Lah iya. Iya. Nah iya. Artinya saya berusaha untuk melakukan sunnah yang lain dulu kan nggak masalah. Enggak masalah. Sunnah menikah misal. Sunnah kan menikah kan juga sunnah. Tapi kenapa kok udah ada? Soalnya gini, anikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni kan. Iya, katanya beda. Aja di beda nih Pak Bentang selesai permasalahan. Mau perang loh, itu teko masalah loh. Iya. Iku kan masuk itu. Oh iya perang panah mau juga, ya. Mas. Iya sih. Perang. Mau menikah juga harus bisa memerangi hawa nafsu kita sendiri kan gitu. Aku juga sudah belajar tentang ini. Nggawa gendera lah. Enggak usah. Oh iya. Apa? Kan sunnah ya. Kalau teman-teman ngerasa videonya gelap, bukan kamera kita yang salah, tapi layar Anda yang kurang terang. Iya. Ya. Juga hatinya. Iya. Hati Anda yang gelap. Bukan kita. Hei Putin, Jangan macam-macam. jangan macam-macam. Udah. Aku seneng ngaduk video ini. Asli. Udah. Kuliah. Anak-anak sih kuliah Mas? Enggak ya. Yes ngono lah. Intinya ya semoga cepat, kalau memang bisa selesaikanlah Pak Putin. Yes, Putin. Aja lah. Mesakne Ukraina wis kalah karo kamu. Kalau kita membantu untuk relawan kemanusiaan, itu kan seharusnya kita diterima baik di sana. Relawan kemanusiaan ya. Iya. Tapi untuk relawan perang mungkin malah berimbas ini biasa negara kita malah di Serang balik. Dan secara ini kita nggak punya kuasa untuk itu Pak. Biasanya kita ngirim tentara, ya tentara perdamaian, perdamaian yang berada di tengah-tengah, yang seperti yang kita lakukan untuk Israel dan Palestina itu, kita mengirim pasukan perdamaian yang berada di tengah-tengah lah seperti itu. Itu kalau konteksnya kemanusiaan sebenarnya mereka perangnya perang antar militer. Warga kan diungsikan sebenarnya. Gitu sih. Ya itu aman ya. Membantu apa cuma evakuasi. Iya, konteksnya tetap pasukan perdamaian. Ya, semoga nggak melebar sampai ke Indonesia aja sih. Harapan kita seperti itu nek. Ya. Betul. Ya ribet nek sampai gini masalah iki masalah minyak goreng sampai BPJS ki sampai Mas. Perang Mas. Ya, Masalah DNA orang barat. Enggak, itu masalah pribadi aja digogoning masalah ini loh. Tapi perlu sih. Pak Putin tolonglah bantu ini biaya pernikahan saya. Bantu pernikahan saya. Mas. Jangan disatukan ini Oh masalah iya. bahas perang loh. Ki perang kan melawan hawa nafsu. Ya jadi datene siji Iya sih. masalah ngono kuwi. Ya aku sing keliru lho. Sepurane lho. Ya iku Mas, dengan omongane Jayabaya iku lho. Wong Jawa kari separo, Cina karo Londo kari sak jodoh itu. Jadi seperti itu intinya teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Kalau melebar Jawa garis paru, Cina Londo dadi jadi jodoh. Hari sak judo kan. Yo, cindu semakin di depan. Indo. Cindu, cewek cindu. Terima kasih teman-teman semua ya yang udah nyimak obrolan kita. Harapan kita tidak terjadi peperangan. Semoga lekas damai lah, jangan sampai melebar kemana-mana. Sekian dari kami. Kalau ada salah-salah, kita disclaimer ya, kalau ada salah-salah mohon di komen, jangan disomasi. Karena kita belum mapan ya, masih ruwet dunianya. Kalau disomasi juga Belum ngantuk. iya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.